Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, teman-teman kelompok 2, angkatan 6 ya. Kita akan masuk pada sinkronus 2. Jadi kalau sinkronus 2 itu agenda kita itu adalah saya share selanjutnya ya. Saya share dulu untuk ini. Baik, di sinkronus 2 share screen saya nampak ya, teman-teman ya. Nampak Pak, nampak. Nampak, Pak. Oke. Baik, di sinkronus 2 kita sebenarnya nanti agendanya kita curah gagasan lagi yang kemarin, tapi ini saya lewati aja karena waktu kita agak kita simpel. Saya kira kemarin sudah paham betul itu. Saya langsung di sini. Kita review berkaitan dengan tugas kemarin. Tugas yang sudah diselesaikan kan ada LK 1, 2, 3 ya. Iya, Pak. LK 1, 2, 3. Maka kita melihat sekilas gitu, nanti ditampilkan untuk LK 1, tidak usah banyak, 3 orang saja. Nanti baru kita review. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa penilaian itu berdasarkan pilar digitalnya. Gitu. Tentunya melihat kontennya, konten materinya. Konten yang berkaitan dengan substansi materi agenda 3, manajemen, dan smart ASN. Tapi yang penekanan penilaian saya itu adalah learning journal itu pada 4 aspek. Digital skill-nya, digital safety-nya, digital etik, dan juga digital culture atau digital budaya. Baik, maka biar agak sih cepat gitu waktu kita, karena nanti hanya sampai jam tadi 11.40, harapannya jam 12.30 atau 12.10 sudah selesai. Saya pengen Mas Gubron tampilkan LK1 yang berkaitan learning journal dulu. Iya, sebentar Pak. LK1 niku yang video gitu, Pak. Ya, learning journal video untuk direview karena kita melakukan review ini. Video berarti Baru Pak ya. Ditampilkan ya, videonya. videonya yang kemarin diupload saya sudah buka sih sebenarnya. Kita akan mau review ini. Nanti yang kedua boleh disiapkan Mbak Lina. Nanti yang kedua Mbak Lina. Kita tidak usah semua, 3 saja. Untuk membandingkan saja. Mas Gibran, Mbak Lina, satunya Pak Bambang, Bambang Supriyadi ya. Silahkan di-share, Mas Gibran. Nanti untuk LK3, Mbak Ika, kemudian Mas Eko,
Ahmad Rianto. Dan yang ketiga untuk LK2-nya Mbak Anis. Saya Kalau LK2 nggih, Pak. LK2 Mbak Ika, Mas Eko, Mbak Anis. Nanti LK kelompok LK3 itu cukup kelompok 1, 2. Kelompok 1 diwakili yang belum menyampaikan Mas Angga. Sama yang belum satu lagi siapa ya? Sudah tampil nggak Pak? Nggih. Belum muncul. Kita tunggu. Ya, suaranya dimunculkan, Mas. Suaranya sudah belum? Belum, suaranya belum. Belum ada nggih Pak? Nggih. Belum. Videonya baru visualnya, belum ada suara. Bentar Pak. Mungkin share sound-nya yang belum. Sambil jalan, yang LK3 tadi untuk kelompok 1, Mas Angga ya. Yang masuk anggota kelompok 2 belum menyampaikan review. Siapa yang kelompok 2 ya? Saya enggak hafal. Oh, saya Pak, boleh Pak. Mas Kusuma ya, Ya nanti Pak. ya, untuk kelompok 2 ya. Untuk LK3 nanti. Ya, CPNS, formasi jabatan Ulu ahli pertama dari KUA Pajangan Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa poin-poin yang saya dapatkan ketika mengikuti pembelajaran sinkronus maupun asinkronus selama selama pembelajaran Latsar CPNS di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Yang pertama, hari ini saya mendapatkan materi. Sudah masuk ya Bang? Suaranya. Udah. Widya Iswara dari BDK Semarang yang dilakukan melalui aplikasi Zoom. Dan materinya diantaranya adalah yang pertama adalah tentang bagaimana ASN itu mengikuti perkembangan saat ini, yaitu Smart ASN. Apa saja itu Smart ASN? Itu tentang skill digital yang harus kita dimiliki oleh ASN, kemudian digital culture, kemudian digital ethic, dan digital safety. Pada materi ini kami diajak merenung apakah nilai-nilai tersebut sudah mulai tertanam dalam diri kita masing-masing dan bagaimana menerapkannya di lingkungan kerja kita sehari-hari. Sesi ini membuat saya lebih memahami bahwa ASN bukan hanya pelaksanaan kebijakan, namun juga pelaksanaan publik yang harus terus-menerus belajar dan beradaptasi. Kemudian yang kedua tentang manajemen ASN yang menjelaskan bagaimana pengelolaan ASN itu dilakukan secara sistematis, teratur. Nah, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, kemudian rekrutmen, kemudian pengembangan kompetensi, hingga penilaian kinerja. Semuanya sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian dalam asinkronus kita juga mendapatkan beberapa tugas mandiri maupun kelompok yang harus kita selesaikan dalam kurang dari 1 hari. Saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Saya tutup.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Gibran cukup. Nanti komentarnya setelah tiga-tiganya ya. Mbak Nina, yang kedua. Ya, baik Pak. Saya izin share screen. Ya, Suaranya sampun terdengar ya Pak? belum, masih berhenti, putus. Belum, Mbak Nina. Oh, gitu. Sekarang sampun dereng Pak. Belum. Teman-teman juga mendengar belum? Tidak apa-apa. Teman-teman Belum, boleh. Pak. Belum. Belum, Mbak. Ya, Kalau pakai headset dicopot dulu, Mbak. Tadi saya juga gitu. Saya Oh copot. ya, Ya. diulangi dari depan ya nanti ya. Ini masuk digital skill loh, Mbak Tina. Mengoperasikannya. sekarang pun ya Pak. Teman-teman sudah belum? Belum kan? Belum, Pak. Belum. Dan adaptif terhadap era digital. Pada sesi intro, kami mendapatkan penjelasan dari narasumber terkait landasan hukum manajemen ASN, kedudukan ASN sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan publik dan pelayanan publik. Peran ASN dalam smart governance yaitu jadi pelaksana kebijakan berbasis data, pelayanan digital, serta mampu bekerja lintas sektor secara kolaboratif. Pelayanan serta ini. Ah, maaf saya ada kelas Zoom ya. Baik, cukup, Mbak Tina. Yang ketiga, Mas Bambang. Coba, Pak Bambang.
Sholatan wa salaman ala Rasulillah amma ba'd. Bapak Ibu panitia Laksar DK Semarang yang kami hormati, Bapak Ibu media suara yang kami hormati, beserta teman-teman dan rekan-rekan peserta Laksar yang kami hormati. Saya Bapak Supriyadi, Sarjana Agama, CPNS, penghulu ahli pertama pada KUA Kecamatan Tangguharjo, Kabupaten Grobogan, izin menyampaikan berkaitan dengan learning journal atau kesan dalam mengikuti pembelajaran Laksar 2025 ini. Pada pembelajaran Laksar 2025 ini, kita menggunakan sistem blended learning, artinya kita memadukan dua model pembelajaran, yakni sinkronus, artinya kita masuk dalam satu kelas virtual yang kita dibagi menjadi beberapa kelompok, satu kelompok terdiri 10 orang. Kemudian yang kedua dengan menggunakan metode asinkronus, artinya kita belajar mandiri melalui bahan tayang ajar, modul dan lain sebagainya. Pembelajaran ini tentu sangat menarik sekali, khususnya di agenda yang ketiga kita berbicara atau belajar tentang implementasi manajemen ASN dan juga smart government. Ini sangat menarik karena selain menarik, ini juga sangat diperlukan tentunya bagi kita sebagai seorang calon abdi negara khusus ASN, karena ini adalah nilai-nilai yang kemudian harus kita terapkan dan implementasikan dalam kita melayani masyarakat, dalam hal ini sebagai seorang pelayan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam pembelajaran sinkronus maupun asinkronus ini kita juga diberikan beberapa tugas, yang tugas-tugas itu tentunya tidak jauh dari materi agenda yang telah diberikan oleh para pemateri, dalam hal ini adalah Bapak Ibu media suara. Di agenda 3 misalnya kita diberikan satu tugas yang itu untuk mencari sebuah isu atau core isu dengan metodologi APKL, USG dan sebagainya, untuk kemudian kita cari isu utama dan kemudian kita petakan apa yang menjadi isu yang kira-kira untuk kemudian kita bisa carikan solusi secepat-cepatnya dengan dasar pada pelayanan yang lebih baik dan juga pada solusi yang bersifat kreatif dan juga inovatif, serta memanfaatkan media digital. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Gufron, Mbak Rina, Mas Bambang. Teman-teman, kalau kita bicara learning, apa sih learning itu? Pembelajaran yang kita lalui. Kalau kita dari belajar itu, apa sih yang kita peroleh itu dari belajar itu? Pemahaman, Pak. Pemahaman tentang konten materi yang kita pelajari. Dari 3 video tadi, teman-teman menemukan enggak antara Mas Gufron, Mbak Lina, Mas Bambang tadi, di situ memunculkan enggak konten materi manajemen ASN maupun smart ASN? Ketika mendengar, menemukan itu? Di Mbak Lina tadi sempat menyebutkan landasan hukum manajemen ASN, Pak. Landasan hukumnya, regulasinya disebutkan enggak? Undang-undang nomor berapa, PP nomor berapa gitu? Tadi Belum, Pak. Belum kesebut undang-undangnya. Belum Iya. ada. Makanya jadi yang kita sampaikan pada saat learning journal itu bukan hanya bercerita belajar ABCD, tapi juga includekan konten-konten yang dipelajarinya, gitu, pengembangannya, gitu. Sekilas. Gitu. Peran kedudukan ASN, peran itu apa sih? Misalnya, kedudukan apa? Gitu. Hak kewajiban meliputi bla bla bla. Haknya, kewajibannya bla bla bla, gitu. Jadi kita tidak semata-mata cerita wingi wis sinau iki, berarti learningnya itu learning apa? Gitu.
nanti menjadi jurnal. Jurnal itu apa sebenarnya? Kumpulan-kumpulan kan dari suatu materi gitu ya, dari hari ke harinya gitu. Jadi tadi itu yang satu belum. Sehingga secara konten materi kita belum apa spill tentang materinya belum nampak, masih lemah. Seharusnya cerita kembali kemarin dijelaskan. Nanti saya tambah. Kemudian juga selain konten materi, dari 3 video tadi ada enggak running tag-nya atau editing, proses editing video? Teman-teman mengamati enggak? Ada running tag-nya? Misalnya punyanya Mbak Lina atau Mas Bambang atau Mbak Ika. Ada, Pak. Yang ada running tag-nya yang punya siapa? Tiga-tiganya. Belum nampak. Artinya apa? Dari sisi digital skill itu belum bisa dilakukan penilaian. Itu masih standar. Kalau kita buat yang namanya video itu ya paling tidak ada running tag-nya atau kelihatan nampak editingnya. Bukan hanya kita duduk diem terus video itu yang ditampilkan, tapi video itu dilakukan editing. Oh ada judulnya Learning Journal Agenda 3 Sinkronus 1 bla bla bla. Pas saat menjelaskan ada manajemen ASN itu ada running tag manajemen ASN. Ya tidak harus running tag tapi bisa diberi teks narasi. Itu menunjukkan bahwa kita memiliki digital skill, kemampuan dalam digital smart ASN itu, gitu ya. Baik, tadi konten materinya belum nambah. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan skillnya belum nambah. Kemudian ada enggak di situ, teman-teman paham enggak sih digital culture atau budaya dalam bermedia digital itu? Sempat nggak membaca? Apa maksudnya budaya bermedia digital? Kemarin sudah saya sampaikan loh, saya coba share sekilas. Entah, review kita bagian ini kemarin saya sudah menjelaskan. Cara berperilaku dalam bermedia, Pak. Cara perilaku, coba ini saya share ya sekilas. Ini sebenarnya kemarin saya sudah menyampaikan. Di sini berkaitan dengan budaya dalam bermedia digital itu artinya apa? Ketika kita dalam media ada dasar-dasar pengaturan. Di sini tuh kita ingin memasukkan budaya-budaya karakter, penguatan karakter budaya kita. Artinya apa? Di budaya digital itu di sini ada karakter yang dikuatkan, nilai-nilai Pancasila yang dikuatkan, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Ini apa sih? Ini itu adalah budaya bangsa Indonesia. Kemudian digitalisasi kebudayaan ini cinta produk dalam negeri. Contohnya apa? Paling tidak minimal pada saat salam di awal itu ya, salam pembukaan itu kita ingat bahwa kalau kita bicara yang keempat, nilai Pancasila dan Bhinneka. Di Indonesia itu ada berapa agama toh? 6, Pak, yang diakui. Yang diakui ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, iya kan? Paling tidak kalau kita dalam learning journal kita salam awal maupun salam akhir itu dalam rangka tadi memperkuat nilai-nilai Pancasila di sini. Nilai-nilai yang kita sama-sama tugasi di sini. Maka ya paling tidak Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Inilah kita di Kementerian Agama yang membedakan dengan kementerian lain. Sehingga betul-betul dalam berbudaya itu audien kita kan ini bisa jadi learning journalnya kalau sudah diupload di media sosial yang mendengarkan kan bukan hanya apa ya, bukan hanya Islam kan gitu ya. Maka dipastikan budaya digitalnya itu muncul ini.
Kemudian yang keempat tadi yang kaitannya dengan safety. Maka ini area kompetensi keamanannya gitu. Ketika kita membuat learning journal didengarkan orang lain, kita pasti orang, oh itu berarti area kompetensinya lemah. Kenapa? Tadi tidak bercerita di manajemen ASN itu ada hak kewajiban itu apa saja, kode etik apa saja, sistem merit apa itu belum nampak. Harusnya diceritakan sekilas gitu. Peran itu apa sih? Peran itu posisi atau kedudukan. Apa sih kira-kira posisi ASN? PNS itu siapa sih? Maka di sana adalah aparatur sipil negara. Siapa pun itu paling tidak muncul di itu sekilas gitu ya. Ini dan yang cakap tentunya bisa dilihat tadi. Skill tadi. Ini ini kemarin sudah saya sampaikan, ingat kembali. Agar teman-teman ya paling tidak ketika kita menyampaikan di learning journal, karena kenapa diminta buat video, agar tadi empat-empat itu aspek itu ada, tapi belum nampak tadi, baru sebagian. Itu ya, baik. Untuk selanjutnya kita coba lihat di sistem, saya sudah menilai, saya nilai, maka saya berikan masukan-masukan. Coba nanti learning journal yang di sinkronus 2 pastikan agar lebih apa ya, lebih mengarah ke apa yang hari ini kita pelajari. Kira gitu dulu teman-teman. Mungkin yang setelah saya pengen menegaskan sekilas gitu teman-teman, biar nanti untuk memperkuat saja, memperkuat yang kemarin sudah dipelajari gitu ya. Ketika teman-teman sekilas saya ingin memperkuat pemahamannya agar kita lebih tambahan gitu. Kemarin kita sudah belajar di manajemen ASN itu apa sih? Yang pertama kedudukan dan peran, gitu ya. Kalau bicara kedudukan itu merujuk pada apa sih sebenarnya? Kedudukan itu merujuk pada apa? Sisi Posisi, posisi atau status gitu. Posisi kita apa sih? Atau status kita PNS itu apa sih? Sebagai penggerak tata kelola pemerintahan, Pak. di negara, Ya, itu di ketika bangsa. kita bicara, maka yang namanya posisi atau kedudukan atau status kita itu sebagai aparat negara. Itu di keywordnya. Aparat negara yang bagaimana? Yang bekerja di instansi pemerintah. Bukan di perusahaan swasta atau bukan di lembaga organisasi LM, LSM gitu. Tapi kita adalah aparat yang bekerja di instansi pemerintah. Kita sebagai pegawai negara maka memiliki kewajiban. Apa kewajiban orang yang aparat negara? Melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara dengan penuh tanggung jawab tentunya ketika kita bekerja. Untuk siapa sih kita bekerja itu? Untuk Ya, kepentingan siapa? masyarakat. Kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Jadi kita bekerja itu dalam rangka kita menjalankan kemarin fungsi kita sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan juga sebagai pelayan publik itulah pelayan masyarakat ini. Maka kedudukan kita itu sebagai orang yang bekerja untuk negara dan juga untuk masyarakat. Itu kedudukan. Kalau kita bicara peran, peran kita itu untuk apa? Peran PNS. pelayan, Pak. Ya, kita itu harus berkontribusi. Kontribusi yang diberikan PNS itu dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sebagai pelayan. Siapa yang dilayani? Masyarakat. Masyarakat. Publik, masyarakat. Maka kalau kita bicara peran, kita itu sebagai pelayan publik,
Maka kita kemarin fungsi kita adalah sebagai pelayan masyarakat. Tugasnya apa? Menjalankan kebijakan publik, kebijakan untuk masyarakat. Selain itu apa tugas kita? Memererat dan berpemersatu. Pemersatu bangsa. Itu fungsi, kita bicara peran. Fungsi kita adalah sebagai pengelola administrasi negara atau pemerintahan negara. Peran kita harus di sana. Tentunya kalau kita bicara peran, tugas kita adalah dalam rangka melayani tadi, menyediakan layanan pada masyarakat sesuai dengan tugas masing-masing. Ini ya. Maka kalau kita bicara peran, itu tadi pelaksana kebijakan publik itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan pemerintah itu berjalan dengan baik. Itu sebagai pelaksana kebijakan publik. Kalau kita bicara sebagai pelayan publik, itu memberikan layanan yang efektif, efisien, tentunya kepada masyarakat. Dalam apa? Dalam berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, administrasi misalnya. Kalau saya tanya Mas Angga itu kira-kira dalam sektor mana perannya yang akan dilaksanakan sebagai seorang ASN atau PNS? Pelayan publik, Pak. Di Pelayan orientasi pelayanan Ya, karena jabatan Mas Angga apa? sebagai penghulu alih pertama. Penghulu adalah melayani publik, melayani masyarakat. Gitu. Misalnya saya tanya Mbak Anis, apa perannya dalam pelayanan publik? Nggih, melayani kebutuhan siswa, Pak. Maka Dan juga dalam madrasah. pendidikan, kita berperan di bidang pendidikan. Makanya sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor administrasi, itu adalah pelayanan-pelayanan publik yang harus dijalankan agar efektif dan efisien itu. Selain tadi peran utama kita adalah pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, kita juga pengelolaan pemerintahan. Apa maksudnya? Kita memiliki peran dalam mengelola anggaran dan menyusun kebijakan berkaitan dengan administrasi negara. Adik-adik saat ini masih CPNS. 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, bisa jadi nanti Mas Angga mungkin setelah penghulu dianggap menjadi kepala KUA. Amin. Ya kan? Amin. Gitu. Amin. Kepala KUA diangkat lagi menjadi Kemenak. Amin. Tidak menutup kemungkinan, itu pasti dengan merit system itu. Maka mau tidak mau kita nanti akan berperan dalam pengelolaan anggaran, administrasi, dan seterusnya. Itu tidak menutup kemungkinan ke sana dengan sistem merit. Maka harus dipahami betul bahwa peran utama PSN yang 3 itu menjadi penting. Pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan pengelolaan pemerintahan. Kalau kita bicara pemerintahan dalam pengelolaan anggaran maupun penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi negara. Ini. Itu ya, kembali lagi saya menegaskan. Konten materi yang berupa peran kedudukan itu pahami betul. Kalau yang kedua, hak dan kewajiban. Ini mereview, namanya review mengingat kembali. Kalau besok di sinkron 3 saya sudah tidak akan memberikan materi ini dengan detail. Kalau kita bicara hak sebagai ASN, apa saja kemarin yang sudah diatur dalam perundang-undangan? Hak PNS yang pertama, Upah, apa? Pak. Gaji. Gaji pokok. Upah, betul. Salary. Ada yang mau jadi PNS tanpa digaji? Baik kan mau tanpa digaji? Nggak mau, Tidak, Pak. Pak. Kita sudah merasakan Mas ini, Kusuma Pak. enggak mau kan? Maka itu hak. Boleh menuntut. Kalau kita belum digaji, kita boleh menuntut. Itu. Maka gaji dan tunjangan itu adalah hak utama. Sehingga Pak PNS berhak menerima gaji pokok,
Gaji pokok itu besarnya berapa? Sesuai dengan pangkat dan golongan. Pangkat 3A, 3B, 3C sampai saya misalnya 4C, nggak boleh Mbak Anies minta gaji sama dengan Pak Dari gaji pokoknya. Mbak Anies baru 3A sama dengan 4C, nggak boleh. Kalau saya dapat 15 juta, ya jangan Mbak Anies, saya 14,5 aja, nggak apa-apa, itu nggak bisa. Itu gaji pokok berdasarkan pangkat dan golongan. Nanti kalau sudah PNS penuh, tiap 2 tahun sekali akan mendapat KGB namanya, kenaikan gaji pokok, gaji berkala. Selain gaji pokok, kita juga memperoleh tunjangan. Tunjangannya apa saja sih? Hari tua pensiun, Pak. Pensiun. Jangan anak, Yang melekat di gaji pokok artinya diterima tiap bulan. jangan anak, Anak, kesehatan, Tunjangan suami, anak, tunjangan istri, tunjangan suami, kesehatan, Pak. kesehatan, tunjangan kesehatan. Kesehatan itu tunjangan apa jaminan nanti? Jaminan. Tunjangan itu yang diterima loh ya. Jadi Bapak Ibu dapat Tunjangan kinerja, Pak. tunjangan kinerja, tokennya. Itu hak, boleh diminta, boleh dituntut. Loh aku kok ora dibayar itu toh? Itu akan dilihat. Selain hak gaji dan tunjangan, kita memperoleh jaminan kesehatan. Kita berhak mendapat jaminan kesehatan. Melalui apa? Sistem asuransi. Asuransinya ditanggung siapa? Ditanggung negara. Contohnya apa? Askes, dulu kita asuransi kesehatan. Apalagi? Sekarang BPJS kesehatan. Seorang PNS dapat enggak BPJS ketenaga kerjaan? Tenaga kerja Tidak. tidak. Dapat enggak? Enggak, itu bagi teman-teman di perusahaan. Teman-teman di perusahaan, teman-teman di swasta. Yang kedua, hak kita adalah jaminan kesehatan. Baru nanti apa? Jaminan hari tua yang dikenal dengan pensiun, itu hak. Maka siapapun orang yang selesai melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang usia pensiunnya berhak atas tunjangan hari tua. Apalagi selain tadi hak gaji tunjangan. Hak pengembangan diri, Pak, sekolah lagi dan lain sebagainya. Ya, pendidikan dan pengembangan itu menjadi hak siapa? Hak PNS. Maka mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri itu bisa banyak jalur, bisa pendidikan formal, lanjut studi, bisa melalui pelatihan atau pendidikan yang lain dalam rangka mendukung pengembangan karir. Itu termasuk hak. Jadi beberapa hal itu harus teman-teman pahami betul. Ada hak apa lagi? Cuti, Pak. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, Pak. Hak advokasi, perlindungan hukum, hak cuti. Cuti ini ada berapa macam? Cuti tahunan, cuti Cuti besar tahunan. Berapa lama sih cuti tahunan? 12 juta. 12 hari. 12 hari per tahun. Ada cuti melahirkan, ada cuti alasan penting dan seterusnya. Itu semuanya hak. Baik. Kalau kewajiban? Menjaga persatuan negara, Pak. Yang Iya, pertama Pancasila. kali harus Melaksanakan Pertama tugas dan kali- fungsi, Pak. Iya, Pancasila. Pancasila. kita setia itu, kemudian itu wajib. Yang berkaitan dengan kita, pekerjaan kita, Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, Pak. melaksanakan tugas dengan profesional. Profesional itu ya kita betul-betul melaksanakan kewajiban tugas kita secara profesional dengan integritas dan dedikasi. Tentunya dalam tadi berkaitan core value ASN tadi, nilai-nilai dasar. Apalagi Bersedia kewajiban kita. tempatkan di mana saja, Pak. Nah, kemarin sudah jelaskan banyak ya, saya tidak usah ulangi detail. Yang penting juga melayani masyarakat. Wajib memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan sikap
sopan santun, keterbukaan, dan seterusnya. Berorientasi pada pelayanan itu. Ini ya, saya kira sudah. Lagi yang sangat penting, apalagi Jaga rahasia. nanti kalau sudah disumpah, salah satu item dari sumpah PNS itu ada menjaga kerahasiaan negara. Sehingga informasi yang sifatnya rahasia itu tidak boleh disampaikan kepada siapapun, baik itu berupa kebijakan negara, data negara, dan seterusnya, kecuali untuk kepentingan hukum yang sifatnya rahasia memang harus dijaga. Itu wajib. Kalau sampai ada PNS menjual data ke negara asing, wah itu pasti sudah langsung dihentikan. Itu ya. Dan yang sangat penting yang terakhir adalah patuh pada peraturan. Wajib memahami semua peraturan yang berlaku di instansi masing-masing maupun instansi pemerintah secara keseluruhan. Itu ya, peran kedudukan sudah, hak dan kewajiban sudah. Saya review sekilas kode etik. Kode etik itu apa sih? Secara deskriptif gitu. Apa kode etik? Pedoman. Pedoman sikap Pedoman. Iya, kode etik dan itu adalah perilaku. pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan yang harus dijalankan PNS dalam melaksanakan tugas. Tujuannya apa? Dalam menjalankan tugas itu kita betul-betul bisa menjalankan sesuai peranan kita dengan tadi integritas, profesional, dan akuntabilitas. Maka dari sini prinsip kode etik itu harus integritas, jujur, tidak korupsi, memiliki komitmen, menjaga nilai-nilai moral dalam bekerja. Juga profesional, artinya melaksanakan itu sesuai dengan standar dan keahlian yang dimiliki. Kalau kita kerja di luar standar, tidak standar, ya kita belum profesional. Agar profesional, maka harus terus mengembangkan diri, baik melalui pendidikan formal, non-formal, maupun pelatihan-pelatihan, workshop, BIMTEK, dan seterusnya. Kemudian juga pelayanan publik itu menjadi kode etik kita. Artinya apa? Yang terbaik itu ya pelayanan kita pada masyarakat. Bukan sebaliknya, memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Tidak bisa, itu melanggar kode etik. Makanya sekarang kenapa banyak undang-undang KPK itu berlakunya 18 tahun. Kalau saat ini Anda melanggar kode etik, misalnya tadi meminta bayaran dalam pelayanan di luar ketentuan, nanti tahun 2018 tahun berikutnya misalnya, atau 10 tahun berikutnya, 2035 ada yang merasa pernah laporan, KPK tetap melakukan pengusutan itu. Hati-hati, kita tidak bisa. Dalam melayani publik kita betul-betul patuh pada yang terakhir tentunya kalau kita bicara kode etik yaitu kepatuhan terhadap hukum. Wajib PNS mematuhi hukum yang berlaku sehingga bertindak sesuai dengan yang ditetapkan oleh negara. Tidak bisa kita bertindak sendiri-sendiri. Itu ya kode etik PNS dan kode perilaku. Kalau bicara yang terakhir sistem merit, kemarin sudah saya sampaikan. Prinsipnya itu menekankan pemberian jabatan atau jenjang karir PNS yang berdasarkan kemampuan. Kemarin sudah saya sampaikan, ada kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Jadi dalam peningkatan jenjang karir itu bukan berdasar faktor lain seperti karena suku, agama, golongan, afiliasi politik itu enggak, tapi semua berdasarkan 4 aspek. Kemarin saya sudah jelaskan, yaitu dari 4 hal itu adalah kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan disiplin. Jadi betul-betul kalau sistem merit itu cirinya ya seleksinya adil dan transparan. Ini yang dipromosikan ya berdasarkan kualifikasi, berdasarkan kinerja, prestasi, tanpa diskriminasi harusnya gitu.
Kemudian pengembangan karir itu menunjuk pada kinerjanya, baik kompetensi yang diberikan juga diberikan kesempatan untuk berkembang tadi. Saya kira ini beberapa ya yang tambahan penegasan tadi konten materi yang di jurnal ini saya belum lihat. Coba sekarang yang LK2 Mbak Ika, kita lihat sekilas saja. Mbak Ika, LK2 Bapak. ya Sebentar. ditayangkan atau di ya, sekilas saja. Ya, sebentar Bapak. Tidak usah semua nanti saya melihat satu aja. Sebentar saya bukakan filenya. Oke. Pak, nge-lag laptopnya. Nanti kita hanya sampai jam 12.40 ya, atau maksimal biar kelompok lain juga nyampe. Karena tadi kita agak mundur. Izin share screen ya Bapak. Ya, share screen. Ya. Ini kok untuk tugas LK2 saya yaitu aku, instansiku, dan rencana kontribusi dalam mewujudkan Smart Governance Agenda 3 Asinkronus 1. Berarti saya bacakan Bapak. Ya, tidak apa-apa. Oke. Atau dijelaskan secara itu tidak apa-apa. Tidak harus dibaca. Jadi saya instansi tempat saya bekerja adalah MAN 1 Magelang, kemudian dukungan instansi saya terhadap smart government sudah beberapa dilakukan, beberapa inisiatif yang sudah berjalan atau sedang dikembangkan di sini, yaitu ada platform pembelajaran daring dan komunikasi digital. Komunikasi digital ini memanfaatkan saluran WhatsApp, Bapak. Jadi ada saluran yang memang di situ untuk pusat informasi untuk orang tua, anak ataupun guru. Jadi ada beberapa bagian. Kemudian untuk rencana kontribusi saya untuk mewujudkan smart government sesuai dengan rencana aktualisasi saya yaitu tentang pemanfaatan teknologi digital. Bisa dari mengembangkan media pembelajaran interaktif, kemudian menerapkan penilaian berbasis digital menggunakan platform online, lalu ada juga rencana untuk mengembangkan bank soal maupun pemaparan materi pengayaan di platform digital. Jadi bisa lewat Google Drive, menyimpan soal dan materi-materi sehingga bisa bebas diakses oleh anak-anak. Kemudian untuk edukasi digital ini meningkatkan literasi digital siswa dan bisa juga untuk berbagi praktek baik dengan rekan guru untuk hubungannya penggunaan tools digital. Begitu Bapak. Oke. Baik. Cukup ya, Mbak Ika ya. Yes, Pak. Ya, boleh di stop share screen. Saya kira banyak tadi beberapa kaitannya dengan smart ASN sudah ada. Kemudian mungkin yang nanti penekannya juga ke depan bagaimana kaitannya dengan manajemen ASN-nya itu tadi yang belum muncul. Coba satu lagi aja, yang Mas Eko, LK2. Ya, Mas Eko? Ya. Mohon izin, apakah sudah terlihat share screen dari Oke, dan diceritakan aja, tidak harus dibaca urut gitu. jadi dalam Dari agak awal. Lihat dilihat yang di screen itu. Yap. jadi dalam tema tugas ini yaitu aku, instansiku, dan rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance. Jadi kebetulan saya berposisi sebagai dosen asisten ahli di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Jadi dalam artikel ini saya menyesuaikan dengan posisi jabatan saya seperti itu. Saya sebagai dosen mempunyai posisi strategis dalam membentuk masa depan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan ini juga sudah menjadi kewajiban dosen ya kaitannya dengan tusinya seperti itu.
Sementara UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri ini juga merupakan institusi pendidikan tinggi Islam negeri yang berkomitmen pada integrasi antara keislaman dan keilmuan modern seperti itu. Sehingga dalam apa sebagai bagian dari perguruan tinggi ini UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri ini memiliki 3 pilar utama, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dan ini sejalan dengan tusi daripada dosen. Yang mana ketiganya ini menjadi pondasi penting dalam membangun ekosistem akademik yang mendukung terwujudnya smart governance. Kampus tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga pusat inovasi, pengembangan teknologi, dan pembentukan karakter kepemimpinan. Dalam konteks inilah, saya melihat peluang besar untuk berkontribusi lebih nyata, baik melalui kurikulum yang adaptif terhadap isu-isu tata kelola digital, riset yang relevan dengan permasalahan pemerintahan, maupun program pengabdian masyarakat yang mendorong literasi digital dan partisipasi warga. Ini saya coba tuliskan ya, ada 3 kontribusi saya. Yang pertama itu kaitannya dengan integrasi konsep smart governance dalam pendidikan. Nah, ini sebagai dosen, saya memiliki tanggung jawab untuk mendesain pembelajaran yang tidak hanya teoritis, tetapi juga kontekstual dan aplikatif. Nah, saya juga akan mendorong mahasiswa untuk aktif dalam proyek atau tugas akhir yang mengangkat tema-tema terkait smart governance seperti analisis pelayanan publik berbasis aplikasi, studi tentang e-governance, kemudian teknologi geospasial. Kemudian yang kedua yaitu penguatan riset tentang smart governance berbasis kearifan lokal. Nah, saya melihat bahwa konsep smart governance tidak boleh semata-mata mengadopsi model dari negara maju tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Oleh karena itu, saya berencana melakukan penelitian yang mengeksplorasi model smart governance yang relevan dengan karakter masyarakat Banyumas atau wilayah Banyumas dan sekitarnya, dengan memadukan nilai-nilai Islam, budaya lokal, serta teknologi digital. Nah, kemudian yang ketiga, pengabdian masyarakat melalui literasi digital dan pelatihan teknologi. Ini merupakan sarana penting untuk mentransformasikan ilmu menjadi aksi nyata. Fokus pelatihan seperti penggunaan aplikasi pelayanan publik, keamanan data pribadi, serta etika bermedia digital. Saya ingin menggagas kerjasama antara UIN dan pemerintah daerah dalam membentuk Smart Village, yaitu desa-desa yang menerapkan prinsip Smart Governance dalam pengelolaan administrasi, keuangan, dan pelayanan publik. Kemudian kaitannya dengan rencana aktualisasi, di sini saya mulai fokus gitu ya, mengangkat tema aktualisasi yaitu pembuatan modul praktikum mata kuliah penginderaan jauh untuk lingkungan. Dengan beberapa tujuan aktualisasi, yang pertama yaitu menyediakan bahan ajar praktikum yang relevan dan aplikatif untuk mendukung capaian pembelajaran mata kuliah. Yang kedua, meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam memanfaatkan data citra satelit untuk kajian lingkungan seperti perubahan tutupan lahan, deteksi kebakaran hutan, dan seterusnya. Yang ketiga, mendorong integrasi teknologi spasial ke dalam proses pembelajaran yang mendukung tata kelola lingkungan yang transparan dan efisien, atau smart environmental governance. Dan yang keempat, membekali mahasiswa dengan kemampuan teknis yang dapat diterapkan dalam proyek pengabdian atau kerjasama dengan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang pemantauan dan pengelolaan lingkungan berbasis data. Sebagai garis besar dalam artikel ini, mewujudkan smart governance bukan hanya tentang digitalisasi sistem pemerintahan, tetapi tentang membangun tata kelola yang responsif, terbuka, dan berkeadaban. Peran akademisi, khususnya dosen, sangat vital dalam menyemai nilai-nilai ini melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sebagai bagian dari UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri,
Saya memiliki komitmen untuk terus berkontribusi dalam menciptakan ekosistem yang mendukung transformasi ini. Demikian Bapak, terima kasih. Ya, cukup Mas Eko. Baik, untuk yang LK2 cukup ya dari Mbak Ika dan Mas Eko ya. Penekanannya di sini ketika kita bicara kan temanya kan aku, instansiku, dan rencana kontribusiku, gitu kan ya. Maka ini lebih mengarah pada nanti apa yang akan dilakukan teman-teman pada saat aktualisasi, gitu. Ini nanti akan nyambung, gitu. Jadi sambungan inilah, maka nanti teman-teman ketika bicara di LK5, saya lanjut dulu ke yang paparannya dulu, saya share ulang. Ini waktu hanya sampai 12.40, nanti saya akhiri karena masih ada beberapa kelompok gitu. Saya coba share ya. Tadi yang di sini tadi sudah ini kan kita sudah review ini. Saya tidak akan lagi menyampaikan materi ini. Ini di sinkronus ini ada tugas K13 yang sekarang kita review kan. Kita sudah mereview sampai sini. Di sini tugas yang teman-teman harus pastikan nanti. Kalau yang LK4 learning journal seperti biasa, tapi saya ingin nanti membuat learning journalnya ada peningkatan lah. Menunjukkan ada digital skill-nya, kemudian juga berkaitan dengan konten yang sekarang saya kuatkan tadi, kemudian juga kaitkan dengan digital etik, digital safety, dan seterusnya. Saya lebih menekankan di sini, LK05. LK05 itu, kalau nanti teman-teman kaji di LK05, sudah di-download belum semuanya? Yang LK05? Sampun, Bapak. Sudah ya, saya berharap teman-teman ketika saya buka aja juga, saya menegaskan di LK05 itu di agenda kita. Ini. Saya berharap di LK ini yang penting, karena ini adalah pintu masuk saat nanti coaching, saat nanti masuk bimbingan aktualisasinya, rancangannya. Nanti ini harus selesai malam ini. Besok pagi seharian kita ketemu itu hanya mereview ini satu-satu. Kalau ini 10 saya review semua. Kenapa ini penting? Di LK5 nanti di sini pilihlah satu core isu dari seluruh isu yang berhasil Anda identifikasi. Dulu agenda 1 kan sudah memilih deskripsi isu minimal 5 sampai 7. Dilakukan tapisan dengan analisis APKL menjadi 3. 3 dianalisis dengan USG menjadi 1 core isu yang tertinggi nilainya. Core isu dianalisis dengan Fishbone menjadi dampak atau akibat, sehingga itulah isu yang diangkat. Dilihat dari 4 aspek kan dulu, saya berharap sudah selesai itu. Dari metode, material, dan milieu. Dari SDM-nya, dari metodenya, dari sarananya, dan milieunya lingkungan. Saya berharap sudah selesai itu. Maka di sini dengan cari penyebab, itu harapnya sudah selesai. Nanti tinggal dimasukkan di sini. Sini ya, nama siapa? Nama Mas Eko, misal. Jabatannya dosen. Selain jabatan dosen, tuliskan tusinya, biar nyambung nanti antara aktualisasi besok ketika sebulan habituasi dengan tugas yang dilangsungkan. Kemudian tusinya apa? Diambil tusi JFT masing-masing ini. Jelas nanti. Kemudian identifikasi USG-nya apa? Dilihat kemarin waktu agenda 1 tugasnya apa. Ini kalau dulu waktu agenda 1 masih kira-kira belum relevan mau diganti, sebelum coaching masih boleh. Tapi begitu sudah coaching nanti ya jangan berubah. Pastikan ketika kita mengambil isu utama ini nanti,
fokus dan lokusnya jelas. Jadi fokus pada hal apa, di mana, bagaimana. Jangan ngobrol-ngobrol kemana-mana. Dikit saja tetapi bisa dijalankan sebulan nanti. Itu yang tahu konsultasikan dengan mentor gitu. Kemudian isu yang diangkat diambil dari Facebooknya itu penyebabnya apa, gagasan penyelesaiannya apa. Saya kira ini sudah kolom 1, 2, 3, 4 ini harusnya sudah selesai semua kemarin. Nanti tinggal pindah di copy. Tugas kita di agenda 3 itu di sini, keterkaitan substansi mata pelatihan. Keterkaitan dengan manajemen ASN apa? Misalnya kegiatannya apa? Saya membuat digitalisasi data calon pengantin. Itu kegiatannya kan di sini kegiatannya apa? Berarti kita sebenarnya nanti kalau kita tadi membuat digitalisasi dalam rangka mengamalkan apa? Tinggal di bold. Oh, berkaitan dengan kode etik, berkaitan perilaku. Maka dilihat dari sisi manajemen ASN tadi, saya sudah nambahi penegasan. Kemarin sudah menjelaskan, ini sudah saya tegas kuatkan lagi. Nanti kira-kira kita dalam rangka keterkaitan dengan manajemen ASN tentang apanya. Kemudian keterkaitan dengan smart ASN, apanya bilang? Apakah digital skillnya, apa culture skillnya? Misalnya, saya membuat data calon pengantin dengan menggunakan dokumen, misalnya Excel gitu. Excel itu apa sih? Berarti kita menggunakan pasti skillnya misalnya. Karena dokumen berarti kerahasiaannya nanti kita bicara dari safety-nya gitu. Tinggal di bold gitu. Ya. Maka kalau kita bicara kegiatan di sini sebenarnya ingat teori manajemen itu kegiatan itu minimal mengandung POAK. Tahu kan POAK? Plan, organizing, actuating atau action dan controlling. Jangan sampai kegiatan tidak ada perencanaannya. Perencanaan itu apa misalnya? Ya berkonsultasi dengan mentor untuk melakukan bla 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 sesuai rancangannya yang kemarin dibuat. Harapannya nanti di sini yang betul-betul harus diselesaikan oleh teman-teman berhubungan dengan LK5. Sampai di sini dulu saja. Kalau yang ini kontribusi terhadap visi, misi, dan nilai organisasi, nanti saat coaching di sini. Besok saya akan mengulas ini, tapi dikaitkan dengan yang kegiatan dan kegiatan output. Sebenarnya antara keterkaitan core value dan agenda 1 itu boleh dijadikan satu kolom. Jadi di sini manajemen ASN, di sini smart ASN, kemudian nanti di bawahnya berkaitan dengan core value berakhlak itu juga boleh. Misalnya nanti dikaitkan di sini. Bla 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 itu boleh. Ada yang dipisah, ada yang digabung. Tapi teman-teman saya memberi kebebasan. Kolomnya mau digabung atau dipisah boleh, boleh saja. Lebih-lebih ini kelompok 2 kan coachingnya saya ya. Nggih, Iya. Bapak. Nggih. Nanti coachingnya saya dalam coaching akan lebih saya perdetail, saya pertegas gitu. Tapi untuk hari ini pastikan asinkronusnya untuk menyelesaikan LK 4 dan 5. Setelah ini sudah tidak ada LK lagi. Besok kita bertemu sinkronus 3. Saya hanya mau fokus ini sama mengarahkan bagaimana kita nanti menyelesaikan atau membuat rancangan aktualisasi. Saya kira ini dulu ya. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau enggak saya akhiri. Sebenarnya 12.40 tapi saya tambah 45 enggak apa-apa. Karena juga belum zuhur. Masih ada pertanyaan Bapak dari mau teman-teman? permisi. Enggak, baik gimana? Eh, kemarin itu yang di agenda 1 untuk yang kegiatannya itu ya Pak, kan kegiatannya itu diambil dari isu yang kita ambil kan. Nah saat itu Ya. saya kegiatannya kan ada 5. Waktu dulu sama agenda 1 kan ditanya, 5 agenda itu sepertinya tuh belum berurutan gitu loh Pak, kepisah sendiri-sendiri. Nah kan ditanya ini mau ambil yang mana, masa mau dilakukan semua. Nah sarannya kan dipilih salah satu.
Nah, berarti itu nanti boleh saya pilih satu, nanti saya perbaiki lebih runtut dari yang sudah saya kerjakan di agenda pertama, Pak. Boleh, nanti makanya di LK5 nanti tuangkan yang betul, yang diyakinkan teman-teman kalau nyusun rancangan aktualisasi, yakinkan bahwa itu nanti bisa dilaksanakan dalam sebulan saat habituasi nanti. Itu dulu. Jangan kita terlalu banyak dan nanti tidak selesai gitu. Oke. Satu, patokan. Makanya tadi saya katakan fokus. Milih satu fokus, tapi kegiatannya yang tadi kalau bisa mengandung manajemen, minimal teori manajemen POAK itu. Ada plan, ada organizing-nya, ada action actuating-nya, ada kontrolnya. Kita mengambil banyak, kalau nanti sebulan tidak selesai, yang repot nanti teman-teman sendiri, gitu. Makanya besok saya akan detail kalau yang mereview LK5. LK4 sudah tidak saya review, saya langsung nilai nanti. Itu penting. Kenapa? Ini kelanjutan nanti sebulan waktu dilakukan habituasi. Itu ya. Itu Mbak Eka, nanti saya melihatnya besok hasil akhirnya. Kalau yang kemarin masih ada perubahan, tidak apa-apa. Kita belum masuk coaching. Kalau sudah coaching itu penting. Gitu. Oke, Itu Pak. ada Terima yang kasih. lain? Ya, yang lain ada? Mas Angga, ada pertanyaan? Cukup? Mas Eko? Cukup? Cukup, Bapak. Yang nanti rencana tadi pastikan bisa berjalan. Mas Edi, ada masalah? Mas Edi? Cukup ya? Oke, Mas Bambang? Cukup. Cukup Cukup, Pak. semua ya? Cukup. Oke, Iya. terima kasih. Cukup, Mas Bapak. Kusuma, Cukup, Bapak. sudah paham ya? Baik, kalau itu semua, yakinkan hari ini selesai LK4 dan LK5 diupload BLC. Semuanya saja. Besok saya sudah tidak akan memberi penguatan materi, tapi saya langsung mereview LK5 semuanya. Karena ini menjadi hal yang penting. Karena ini kelanjutan nanti masuk di coachingnya. Kebetulan saya sebagai coach yang membimbing teman-teman sebagai coachnya, nanti saya pengennya detail gitu. Mungkin ini dulu Mas Nanang. Ini 12.45 karena nanti masih dua kelompok. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Saya kembalikan kepada Mas Nanang. Saya mohon maaf, saya akhiri. Bila berkenan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Salam, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Monggo Mas Nanang. Oke, terima kasih Pak Darwi yang telah memberikan masukan dan sarannya. Untuk kelompok 3, jam berapa? 1 ya? Jam 1 ya. Jam Saya 1 makan ya? sama salat cukup enggak? Cukup 15 menit, Pak. Oke, wah, itu hanya makan tahu satu itu. Kayak hari Senin kan puasa, Pak. Enggak, ini kebetulan saya enggak puasa. Oke. Oke, Bapak Ibu silakan live. Saya izin live duluan ya, Mas. Oke, tugas-tugas mau diselesaikan, Semuanya, oke. selamat siang ya. Oke, nanti masuk lagi coaching nggih sama Pak Darwi nggih. Tapi Nggih, ada Pak Darwi menyelesaikan kelompok 3 dan 4 dulu nanti. Oke. Itu nggih, Bapak Ibu. Oke, baik, Pak. Jam Selamat berapa, Pak? istirahat. Gimana? Jam berapa? Nanti tak info. Oh. Oke, paling jam 4 mungkin, Pak. Ya, kalau mau pulang-pulang dulu enggak apa-apa toh. Nanti sambil di rumah. Soalnya rumahnya jauh, nanti Oh, kemalaman. di mana? Madrasah apa? Di madrasah, Oh, madrasah kan jam 2 kan? jam 2:30. Dan Oh, kalau misal terus jam 4 kan mau pulang dulu gitu. Oh, oke. Ya, nanti pulang dulu enggak apa-apa tuh. Kan sampai tidak usah buru-buru. Oke, gitu nggih Bapak Ibu. Oke, siap, matur Oke. nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.